kasih pantun dulu bentar kali ya. Jalan-jalan pergi sama si Abo. Cakep. Ketemu si Gigi jajan di warteg Barokah. Selamat pagi ibu-ibu. Ketemu lagi di Berjemput Berkah. Hai. Bersama saya Sore Larasati dan tentunya juga sama Bu Nyai Tamehwa. Apa kabar Bu Nyai? Alhamdulillah baik Ci Ayah. Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu sehat Bu? Iya, mudah-mudahan juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bisa menerima semua masukan, wawasan, ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Aduh ibu-ibu, aku tuh lagi seneng banget nih ya, makanya feeling blue gitu kan, bajunya biru gitu kan. Soalnya Berjemput Berkah itu postingan sosmednya Bu Nyai tuh Masya Allah hari ini tuh ya, sampai hari ini maksudnya FYP berkali-kali loh. Alhamdulillah. Ngerti nggak FYP, FWP? Tahu nggak Bu Ibu? Viral. Trending gitu loh, banyak di repost, dibikin-bikin sama netizen yang lain juga gitu kan. Seru banget pokoknya. Dan banyak banget yang ngikutin gaya konten TikToknya Bu Nyai. Tuh lucu banget soalnya Bu Nyai. Kita lihat bareng-bareng kayak gimana sih ya. Nih dia. Ini pesan dari Bu Nyai buat kalian yang mau minggat. Jangan langsung minggat. Tahu minggat? Pergi dari rumah. Jangan malu-maluin. Sudah pergi nanti balik lagi, malah malu lagi. Betul tidak? Kalau mau pergi ke sebelah kamar. Supaya nanti kalau malam ada hujan, ada halilintar, kan ketakutan. Jadi gandeng lah. Lebih banyak mana bajunya ibu-ibu sama bapak-bapak? Ibu-ibu. Ngaku deh. Terus kemudian kalau kita punya banyak-banyak terus kita nggak pakai, kira-kira mubazir nggak? Oh, tapi kalau nggak dibelikan, bapak itu nggak pernah membahagiakan istri. Bu Nyai mantan itu tempatnya di I. Mau silaturahmi sama mantan, dia juga ikut tangan. Ini mah gimana nih? Memicu untuk terjadinya masalah rumah tangga. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Yang namanya mantan itu sampah. Sampah itu tempatnya di tempat harus di... Luar biasa ya, namanya mantan itu sampah. Langsung aja di TikTok ya gitu ya, seru banget ya. Alhamdulillah ya. Jadi lucu, jadi tapi mudah dicerna gitu. Jadi teman-teman penjamaah yang ada di studio ataupun yang nonton kan jadinya bisa menerapkan insya Allah ya. Bukan cuma sekedar bikin lucu tapi memang nangkep gitu ya. Apa yang disampaikan sama Bu Nyai. Bisa jadi pesannya itu nyampe ya. Nah gitu. Nah Bu Nyai udah gitu juga banyak banget nih yang kirim komen mau kepo sama Bu Nyai nih. Ya. Nah ini salah satunya ada yang mau kepo sekaligus mau minta diterapi. Nah, kayak gimana? Kita langsung aja lihat videonya. Ini dia. Perkenalkan, nama saya Anah, usia 20 tahun, masalah sering diganggu makhluk halus. Dan saya pengen diterapi di acara Menjemput Berkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi sampai ngirim video dia pengen dibahas masalahnya di terapi di acara Menjemput Berkah. Nah kebetulan Mbak Ana yang tadi itu sudah ada di tengah-tengah kita di sini, di studio ini, sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Mbak Ana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mungkin diceritain langsung kira-kira masalah apa sih yang ingin dibahas sama Mbak Ana di sini? Jadi saya pribadi itu pertama kali terjadi itu masuk SMP udah sering kesurupan kepingsanan gitu Bu. Jadi pengen diterapi gitu. Jadi pengen tahu apa sih penyebabnya gitu. 11-12 tahun lah ya. Iya, lulus SD masuk SMP. Asalnya dari mana ya kalau boleh tahu Mbak Ana? Dari Tanara, Serang, Banten. Dari Banten ya, oke. Jadi sudah mengalami kesurupan dan itu rutin? Apa berapa kali dalam setahun gitu? Kalau SMP itu masih apa sih jarang gitu ya. Nah pas SMK, sekolah SMK itu bahkan setiap hari.
Setiap hari. Sekarang usianya Mbak Ana sekarang berapa? 20 tahun. 20 tahun, berarti udah kurang lebih 9 tahun mengalami kejadian seperti ini. Dan waktu di usia SMK itu sekitar 15-16 ya berarti ya? Ya. Itu mengalami hampir setiap hari. Oke kalau begitu. Gimana tanggapan Bunya itu? Iya. Jadi sudah 9 tahun loh berarti ya? Kurang lebih ya, berarti 9-10 tahun ini Iya. belakangan ya? Luar Oke. biasa ya. Memang ya yang namanya pengaruh-pengaruh seperti itu mudah masuk. Apalagi kalau dalam kondisi kita pikiran itu kosong. Iman lagi blong. Terus hati-hati juga lagi kalau dalam kondisi haid atau apa, yang mana kita nggak bisa melakukan sholat atau kayaknya, tetap aja solusinya itu mendekat kepada Allah. Justru dalam kondisi ini merapat terus kepada Allah. Itu caranya, Ci Aya. Oke. Kalau nggak gitu bahaya. Godaan setan, iblis itu sudah langsung merasuk gitu aja. Dan itu bahaya banget. Oh benar ya. Seperti janji iblis juga ya berarti ya memang Iya, ya. Waktu itu betul. kan dia akan menggoda terus manusia ya. Itu betul sekali. Masya Allah. Hari ini saya akan jelaskan ya. Iya. Godaan iblis. Bu? Pernah tahu iblis? Oh, siapa yang mantuk tadi ya? Siapa yang pernah tahu iblis? Masya Allah. Pernah digoda iblis? Selalu ya. Gayamu Bu, belum pernah. Ayo kalau begitu saya tanya, pernah berbuat dosa? Lo katanya nggak pernah digoda iblis. Lah kok pernah berbuat dosa gitu ya. Masya Allah. Saya cerita sedikit ya. Kisah diciptakannya Nabi Adam. Kakek moyang kita. Betul? Di saat itu di situ sudah ada makhluk lain. Yang namanya malaikat, juga namanya iblis. Mereka penghuni surga. Iblis itu jelek-jelek sudah pernah jadi penghuni surga, Bu. Kita belum. Nah, pada saat itu Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, yaitu Adam. Kemudian diperintahkannya hari itu diumumkan kepada malaikat dan iblis, hari ini aku menciptakan Adam, yaitu manusia. Dan kemudian apa yang terjadi? Semuanya suruh sujud sebagai penghormatan kepada Adam. Ya, bukan untuk sembah ya, bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati Nabi Adam. Semua sujud, fasajadu illa iblis. Iblis gak mau sujud dan bahkan mentang-mentang sama Allah. Maka apa kata Allah? Terkutuk engkau, sesat engkau iblis. Nah, iblis genti mengancam. Gak berani mengancam Allah, yang diancam siapa? Manusia. Masya Allah, di dalam surat Al-Hijr itu ayat 39 sudah dikatakan. Ada yang hafal suratnya? Gak ada, makanya hari ini kita ngaji. Jadi iblis mengatakan kepada Allah, qala rabbi bima aqwaitani. Jadi karena engkau ya Tuhan sudah menyesatkan aku, kata iblis. Terus iblis ganti untuk apa? Mengancam. Apa ancamannya? Aku bersumpah untuk menggoda anak manusia. Wala uqwiyanakum ajmain. Aku akan bersumpah untuk menggoda mereka semuanya kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, beriman kepada Allah. Kita semoga termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Iblis begitu pengalaman menggoda anak manusia. Masuknya itu begitu halus sampai tidak terasa. Yang namanya suami digoda oleh iblis. Ngelihat istrinya yang begitu cantik, indah, akhlaknya akhlak bagus. Melihat istri seperti melihat Dracula. Jadi dijadikan yang indah itu jelek, yang dijadikan yang jelek, yang maksiat itu jadi indah di mata manusia. Maka hati-hati hanya, ya, Ibu. Wah, kalau sudah tahu gini, waspada gitu loh. Xiaoxin, apa itu xiaoxin? Hati-hati. Ya, maka hati-hati berat ini. Kalau sampai pengaruh iblis itu datang secara halus, maka waspadalah hai manusia. Godaan iblis mau masuk, maka kita harus bentengi kita, tamengi kita dengan cara apa? Beriman, lebih mendekat kepada Allah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Ya, kalau setan langsung nyingkir, Bu. Kalau dibacakan apa? A'udzubillah. Kalau setannya berbentuk manusia itu yang repot. Kalau iblis dibacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nyingkir.
Nah, kalau manusia dibacakin auzubillahi minasyaitonirrajim nggak nyingkir malah nyengir hanya. Itu dia. Hati-hati terhadap godaan itu ya. Benar. Itu Ci Ayah. Masya Allah ya, jadi seperti itu ada kisahnya ya. Makanya ya Itu kita sudah jadi harus- sumpahnya sampai yaumil kiamat itu. Wah, Terus akan digoda ya. kuat-kuatan. Iya. Kuat kita atau kuat iblisnya? Harus kuat kita dong ya ibu-ibu ya. Masa kita kalah sama iblis. Nah tadi kan Bunya juga membahas ya. Ada penyebutan dalam ayat Al-Quran bahwa iblis akan menyesatkan manusia nih, kayak kita ini. Kira-kira bisa gak sih kalau kita balik nyesatin iblis? Hei yang bener aja Ci Ayah. Kali. Iya. Masa iya manusia menyesatkan iblis? Ya kan siapa tahu karena kan kita udah tahu gitu ibaratnya bakal disesatkan. Kan Kita saya gantian. bilang kuat-kuatan. Nah. Kalau kita kuat, maka apa? Nggak akan tersesat. Nah. Masalahnya iblis itu begitu pengalaman menggoda kita. Kita nggak pengalaman menggoda iblis. Nah. Jadi nggak bisa. Kita pun nggak bisa Tugas kita ngeliat. bukan menggoda iblis. Karena apa? Tugas kita itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Sedangkan iblis memang sudah tugasnya itu. Dia menjadi sumpahnya itu. Menggoda anak manusia. Makanya hati-hati. Tameng kita ya iman yang kuat tadi. Gak bisa kita menggoda iblis. Betul. Iblis itu gak usah digoda. Memang sudah nakal. Iya juga ya bener juga. Iya. Jadi kita cuma tinggal ibadah aja, Iya, berserah itu bentengnya diri, kan. taat ya udah. Jadi itulah yang melindungi kita dari hasutan iblis. Ah betul. Oke. Iblis itu sampai putus asa loh kadang. Oh ya? Marah sama manusia itu. Karena terlalu beribadah banget gitu. Makanya sedikit-sedikit jadi kambing hitam. Iya bener juga ya. Berzina, dibilang apa kata iblis? Aku yang disalahkan, katanya terpengaruh iblis. Gitu. Iya juga bener. Korupsi, uang yang menikmati dia, Iya. aku katanya yang mempengaruhi katanya iblis. Batal puasa juga katanya digodain setan. Ya orang yang mau batal Makanya, dia Allah, maaf. makanya jangan dengerin godaan iblis gitu ya. Bikin iblis putus asa menggoda kita, baru kita menjadi pemenangnya. Iya. Gitu. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu nih yang mau kepo sama Bu Nyai. Udah siap ibu-ibu? Ya mangga. Bu Nyai, kepo deh. Kira-kira siapa yang mau nanya sama Bu Nyai nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, kepo Kepo deh. deh. Kepo apaan tuh? Nama saya Huriah. Bu Huriah. Iya. Dari Majelis Taklim Baitul Mutaqin Sidaboa, Patik Raja, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Lengkap Indonesia. Iya. Bu Nyai, saya mau tanya. Nih, saya punya teman. Nah, suaminya itu seorang teladan, seorang pemimpin. Kok kalau dengar suara azan, kok disuruh sholat, itu bilangnya entar deh. Terus, apakah itu termasuk godaan setan? Termasuk godaan setan, tipu daya setan apa enggak? Dan bagaimana cara mewaspadai tipu daya setan tersebut? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ya, Nyai. baik ya Ci Ayah tak jawab ya. Ya. Nah, aku berdiri, kalau duduk nggak kelihatan. Bu Huriah, mau saya tanya, kalau ibu punya suami kayak gitu diapain? Siram air. Siram air. Ya nggak tambah sembuh, tambah parah. Ya makanya saya agak bingung dengan pertanyaan ibu. Katanya jadi teladan. Maksudnya mungkin gini, kok suaminya itu kalau disuruh sholat misalnya dengar adzan diem aja gitu loh. Nah pertanyaan itu saya jawab. Suami itu seharusnya menjadi imam. Seharusnya menjadi teladan. Teladan itu ibaratnya ya Bu ya. Kalau ibu pernah tahu fotokopi? Tahu. Fotokopi. Ibu kan selalu kepingin hasil fotokopinya itu bagus. Caranya gimana? Saya tanya balik ke Bu Huriah. Caranya ya naruhnya itunya berkasnya yang betul. Walaupun ditaruh tapi kok nggak bisa bersih, kenapa? Itu apa? Mesinnya yang Jangan rusak. salahin mesinnya. Gampang banget kita ini menyalahin orang lain. Ayo. Apa Bu?
Ekspresinya yang bagus. Jadi kalau mau kayak gitu, ini khusus bapak-bapak selaku imam, selaku suami, selaku imam dalam keluarga, bapak-bapak dimanapun berada, jadilah imam yang baik, jadilah suri toladan yang baik. Wong fotokopi aja, hasilnya itu akan seperti apa yang aslinya. Wong kadang-kadang aslinya baik aja bisa burak, apalagi kalau aslinya sudah burak. Nggak kelihatan itu nanti yang hasil fotokopinya, betul tidak? Maka kayak gini, waspadanya gimana? Mulai awal, segala sesuatu itu paksa diri sebelumnya. Kalau nggak akan pernah dipaksa, nggak akan ada orang itu mau tahajud. Betul tidak? Kalau nggak ada begitu, nggak ada orang mau sholat. Pertama-tama pasti terpaksa dulu. Kalau nggak dipaksa, orang itu nggak akan pernah mau puasa. Kalau tidak pernah dipaksa diri, orang itu tidak akan pernah mau sedekah. Cara mewaspadainya gimana? Ya terus biasakan diri untuk apa? Mengikuti syariat. Kalau sudah ikuti syariat, sudah jadi kebiasaan, dengar adzan langsung tancap gas. Sholat. Hayya 'alas sholat. Jalan. Ayo ibu-ibu lagi cuci piring. Dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat atau nerusin cuci piring? Oh dasar. Tinggal. Loh kalau kayak gini gimana anak kita? Udah tahu gitu nyalain suami kita. Kalau tahu suami kayak gitu, mengingatkan dengan baik. Papi, sholat pi. Udah adzan sayang, gitu loh. Jangan mengingatkannya dengan kasar. Papi itu nggak dengar apa kupingnya sudah adzan. Terus saja nggak mau cepet-cepet sholat. Ya nggak mau terus itu. Ya, betul ya Bu? Jadi cara mengingatkan yang baik. Sehingga abah timbul kesadaran. Orang itu diingatkan tidak akan tersinggung tapi tersentuh dengan kalimat kita. Bagaimana caranya? Ya pinter-pinternya ibu aja. Ibu yang tahu. Hanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya. Ibu ya, luar biasa banget. Tapi berarti dia sangat peduli banget sama temannya tuh. Betul. Sampai mikirin kalau azan tuh harus langsung. Biarkan katanya doanya mau dikabulin ya. Harus secepat mungkin Secepat mungkin. juga. Jadi kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan apa yang kita doakan. Amin. Betul Bu? Betul. Mulai sekarang pulang dari pengajian menjemput berkah, yang biasanya sholatnya telat, semoga bisa sholat tepat waktu. Amin. Karena mati itu juga tepat waktu. Nah itu dia. Gak tuh. bisa diundur sedetik pun kalau sudah waktunya. Nah kalau misalnya ibu jam 2:30 belum sholat duhur, terus kemudian diambil oleh Allah. Aduh. Jadi punya utang 1 sholat. Gitu kita kepingin husnul khotimah. Dari mana? Nah itu dia. Betul tidak? Maka Pak, mulai hari ini jangan biasakan sholat diundur-undur. Iya. Bu ya. Bu Nyai. Oke. Ya. Nah tadi kan kita belum menjawab nih pertanyaan Apa itu? dari Mbak Ana. Oh, yang iya. tadi masalah curhat itu loh. Ha, ha, mengenai ha. dia kesurupan. Tadi saya udah coba nih hubungin Ustadz Hafiz. Oh ya, Teman ayo kita lagi kesini kah? Kebetulan dia katanya lagi ada di dekat studio. Saya mau ngajakin dia ke sini. Coba, Siapa coba, tahu dia coba. bisa bantu kita juga Iya, untuk iya. menyelesaikan masalahnya Mbak Ahlinya. Ana. Betul. Nah, saya hubungin dulu ya. Oke. Nah, oke. Nah, dia belum jawab. Nah, sambil menunggu jawaban dari Ustadz Hafiz, mau ngingetin lagi untuk ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah yang mau berpartisipasi untuk bertanya dengan Bu Nyai, boleh banget loh dan dijawab langsung oleh Bu Nyai. Bisa komen di sosial media kita di menjemputberkah_net atau TikToknya di menjemputberkah.net. Tulis komen di situ di kolom komentar dan juga bisa juga kirimkan video pertanyaan kalian lewat DM Instagram kita di menjemputberkah_net. Nah, untuk di rumah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini mudah-mudahan nih Ustadz Hafiz bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan konsultasi dan juga jika memungkinkan untuk melakukan terapi itu ya. Ya, Ruqyah ya. untuk Mbak Ana. Tetap di Menjemput Berkah. Hai ya.